Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita yang sebelumnya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Sementara aku, Chu Feng, mungkin tidak memiliki banyak hal, tapi aku memiliki ingatan yang baik. Apa yang terjadi hari ini, itu adalah masalah pribadi antara Kekaisaran Nangong dan aku. Aku harap semua orang tidak akan terlibat dalam masalah ini. Ini akan dianggap bantuan, bahwa aku akan berutang kalian semua. Karena aku, Chu Feng, akan mengingat bantuan ini. Jika nasib memungkinkan, aku akan membayar semua orang di masa depan. Namun jika ada orang yang berani terlibat, aku juga akan mengingat orang itu. Kecuali aku terbunuh, maka aku pasti akan membuat orang itu menderita nasib buruk. Bukan hanya orang itu saja, tetapi keluarganya, kerabatnya, dan semua orang yang terkait dengannya juga akan terlibat. Aku pasti tidak akan membiarkan satu orang pun pergi, ucap Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, matanya yang cerah bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun dia masih sangat muda, dan kultivasinya belum terlalu tinggi, tapi tatapannya mampu membuat orang banyak gemetar ketakutan. Hanya dalam sekejap, suhu di sekitarnya menurun beberapa derajat. Itu seolah-olah musim dingin telah tiba. Semua bunga, tanaman, dan pohon dalam radius 100 mil jauhnya, mereka semua ditutupi lapisan es. Sungai, air terjun, dan semua benda lain yang berisikan air, mereka semua juga membeku menjadi es. Dan bahkan udaranya sendiri akan beku. Ini bukan sekadar kedinginan biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah rasa dingin yang dibentuk oleh niat membunuh yang sangat besar. Tidak hanya itu mengerikan, tapi itu juga dipenuhi dengan intimidasi yang mencapai kedalaman hati dan jiwa seseorang. Heran. Kerumunan itu sangat heran. Mereka tidak heran dengan niat membunuh yang telah dilepaskan Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka heran dengan tekad Chu Feng. Ekspresi tekadnya sendiri menunjukkan kepada mereka bahwa, dia adalah seseorang yang akan menepati janjinya. Pada saat itu, jangankan orang lain yang berencana untuk menyerang Chu Feng, bahkan orang tua setengah kaisar bela diri yang telah meminta Nangong Beidou untuk klarifikasi tentang manfaat yang akan mereka peroleh, dia sendiri mulai berkeringat dingin karena takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan berteriak keras. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan salah paham. Pria tua ini hanya bertanya karena penasaran. Aku tidak pernah memiliki niat untuk terlibat dalam hal ini. Teman kecil Chu Feng, aku harap kamu tidak akan terlalu memikirkan hal ini. Pria tua ini akan pergi, ucap pria tua itu. Adegan ini pun mengejutkan penonton. Banyak orang yang ingin membantu Nangong Beidou untuk melenyapkan Chu Feng, tetapi karena mereka tidak memiliki dukungan kuat, mereka pun segera menyerah pada gagasan itu. Mereka tidak ingin menanggung risiko fatal ini demi keuntungan. Sederhananya, mereka semua takut dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Bagus sekali. Pada saat ini, Baili Xuankong sangat gembira dan memuji Chu Feng di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak pernah berharap, bahwa Chu Feng akan dapat menetralisir krisis hanya dengan beberapa kata. Untuk dapat melakukan itu di usianya yang masih muda, seberapa luar biasanya dia setelah dia dewasa. Sialan, seru Nangong Beidou. Seperti kata pepatah, akan selalu ada seseorang yang merasa tertekan ketika orang lain merasakan sukacita. Pada saat Baili Xuankong sangat gembira, Nangong Beidou merasa tertekan. Dengan betapa berbakatnya Chu Feng ini, dia pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Tanpa menyebutkan kultivasinya, Nangong Beidou tidak menyangka dia akan setajam ini. Ini menyebabkan Nangong Beidou yang takut pada Chu Feng, itu merasa lebih takut lagi. Semua orang di sini, kalian semua adalah karakter agung. Namun kenapa kamu semua ketakutan oleh anggota generasi muda? Kalian semua benar-benar mengecewakan klan Simen kami. Saudara Nangong,
izinkan aku, Simen, untuk membantu kamu. Tepat pada saat ini, kepala klan Kekaisaran Simen tiba-tiba bertindak. Dia memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Seperti dewa perang, dia menyerang ke arah pertempuran. Tidak hanya itu saja, seperti klan Kekaisaran Nangong, para ahli dari klan Kekaisaran Simen sebenarnya juga membentuk formasi khusus, dan mulai mentransfer kekuatan garis kekaisaran mereka ke kepala klan mereka. Dalam situasi seperti ini, kekuatan bertarung kepala klan Kekaisaran Simen sama sekali tidak kalah dengan Nangong Beidou. Dengan mereka berdua bekerja bersama, semua orang merasa bahwa Baili Xuankong ditakdirkan untuk dikalahkan. Namun sayangnya, Death Kill Bruce dari Baili Xuankong itu sangatlah kuat. Saat dia melambaikannya, meskipun kepala klan Kekaisaran Simen dan kepala klan Kekaisaran Nangong telah bergandengan tangan, mereka masih tidak dapat menekannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang untuk bertahan. Saudara Dongfang, Saudara Beitang, apa yang telah dilakukan anak itu hari ini, itu tidak hanya ditujukan pada klan Kekaisaran Nangong kami saja. Tapi sebaliknya, tindakannya menentang semua 4 klan kekaisaran besar kami. Jika kita tidak menghilangkan anak itu, dia akan membawa bencana di masa depan. Cepat bergabunglah dengan Brother Nangong dan aku, itu untuk melenyapkan anak ini. Kepala klan Simen berteriak dengan keras. Mendengar kata-kata itu, hati kepala klan Dongfang Imperial Clan dan kepala klan Beitang Imperial Clan mulai goyah. Mereka juga menyadari betapa berbahayanya Chu Feng ini. Jika seseorang seperti itu tidak dapat digunakan oleh mereka, maka akan lebih baik untuk menghilangkannya. Setelah semua, itu seperti yang dikatakan kepala klan Kekaisaran Simen Imperial, tindakan Chu Feng hari ini mirip dengan tamparan di wajah untuk 4 klan kekaisaran besar. Dia sudah jelas telah menetapkan dirinya untuk menentang 4 klan kekaisaran besar. Ketika itu Chu Feng sudah cukup berani untuk melakukannya dengan kultivasi saat ini. Jika dia menjadi dewasa, dia tidak hanya berani bertindak seperti ini terhadap generasi muda dari 4 kekaisaran besar. Sebagai gantinya, dia mungkin bertindak seperti ini bahkan terhadap mereka. Alih-alih itu akan terjadi, maka akan lebih menguntungkan untuk mengambil keuntungan dari tuduhan bahwa klan Nangong Kekaisaran telah melemparkan serangan kepada Chu Feng untuk melenyapkannya sekarang juga. Kepala klan Dongfang, kepala klan Beitang, apakah kalian berdua benar-benar berencana menjadikanku, Chu Feng, sebagai musuh? Jika itu masalahnya, apa tepatnya undangan kamu yang sebelumnya sangat tulus? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga berbicara. Nada bicaranya tidak mengemus ataupun sombong. Dia tidak memiliki niat untuk meminta mereka berdua untuk tidak melakukan apapun. Tapi sebaliknya, ada jejak samar ejekan yang mengancam dan jelas dalam kata-katanya. Mendengar kata-kata itu, kepala klan Kekaisaran Dongfang dan kepala klan Kekaisaran Beitang hanya bisa tersenyum pahit di hati mereka. Itu karena, kata-kata Chu Feng ini benar-benar kejam. Tidak peduli apa, mereka memang mengundang Chu Feng sebelumnya. Lebih jauh lagi, undangan mereka adalah undangan dengan keramah tamahan yang luar biasa. Jika mereka berbalik melawan Chu Feng sekarang, itu akan sama dengan memberitahu semua orang yang hadir bahwa mereka adalah individu yang tidak jujur dan tidak adil. Hal ini akan menempatkan mereka di tempat yang sangat sulit. Tiba-tiba saja, Avaricious Immortal berdiri dan berbicara dengan senyum berseri-seri. 2 kepala klan, dalam beberapa hari terakhir, pria tua ini telah mencoba untuk memperbaiki item. Aku membutuhkan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk item itu. Jika kalian berdua mampu memberikan aku dengan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, orang tua ini bersedia membantu kamu semua dalam menghilangkan Chu Feng itu, ucap Avaricious Immortal. Mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou dan kepala klan Kekaisaran Simen memandang satu sama lain. Mereka bertukar komunikasi dengan tatapan mereka, dan mencapai hasil saling pengertian. Kemudian secara bersama-sama, mereka berkata, kami bersedia untuk menyediakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap.
Kami harus merepotkanmu, Avaricious Immortal, balas keduanya. Mendengar kata-kata itu, orang-orang banyak yang terkejut. Seberapa berharganya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu? Bahkan di 4 klan kekaisaran besar, mereka adalah harta yang sangat besar. Namun klan Nangong Kekaisaran dan klan Simen Imperial, keduanya bersedia untuk memberikan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap masing-masing, itu hanya untuk meminta bantuan dari Avaricious Immortal. Dari sini dapat dilihat, betapa mereka ingin menghilangkan nyawa Chu Feng. Namun setelah 2 kepala klan menyetujui kondisi itu, Avaricious Immortal tidak segera bergabung dengan pertempuran. Tapi sebaliknya, senyum di wajahnya tumbuh lebih kuat. Kemudian secara perlahan, dia berkata, "Aku memiliki kondisi lain. Jika aku bergabung dengan pertempuran, aku akan ditakdirkan untuk memiliki Chu Feng sebagai musuh. Jadi, terlepas dari apakah kalian semua dapat membunuhnya atau tidak, kamu masih harus memberiku 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selanjutnya, jika kita berhasil membunuh Chu Feng, maka pedang Dewa Jahat Chu Feng, pedang pelangi Qian, pedang pelangi ungu, dan teknik mendalam air abadinya, serta kuas orang itu, semuanya akan menjadi milikku," ucapnya. "Kamu," seru mereka. Mendengar kata-kata itu, ekspresi klan Simen Imperial Clan dan Nangong Beidou segera berubah. Mereka mengungkapkan ekspresi marah. Avaricious Immortal ini hanya mengambil keuntungan dari krisis mereka, itu untuk menuntut jumlah yang terlalu tinggi. Kondisinya ini terlalu berlebihan. Setelah semua orang tahu bahwa sementara 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap mungkin tidak berarti banyak, dan bahwa pedang Dewa Jahat yang dimiliki Chu Feng, teknik mendalam abadi air dalam tubuhnya, dan juga kuas manusia itu adalah harta yang sangat berharga, dan bahkan itu adalah harta yang bahkan bisa dianggap harta tak ternilai. Itu adalah satu hal bagi Avaricious Immortal, yang menginginkan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun dia sebenarnya ingin mendapatkan semua harta karun itu, dan permintaan ini benar-benar serakah. 2 kepala klan, apakah harta itu lebih penting, atau apakah hidup Chu Feng lebih penting? Kamu semua bisa memikirkannya sendiri. Adapun aku sebenarnya juga tidak ingin menjadikan seseorang seperti Chu Feng musuh untuk jumlah hal sekecil itu. Lagi pula, bakat anak itu luar biasa, dan ia memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Jika dia menjadi penguasa, hehehe, jangankan aku, 2 klan kekaisaran besar kamu kemungkinan besar akan menderita kehancuran oleh tangannya juga." Saat Avaricious Immortal berbicara, dia duduk kembali dan melipat tangannya di dadanya. Dia seperti terlihat ingin terus menonton pertunjukan. Pada saat ini, kepala klan Simen Imperial Clan dan Nangong Beidou sangat mengerutkan kening mereka. Bukankah itu hasil yang paling mereka takuti? Bukankah itu alasan mengapa mereka ingin menghilangkan Chu Feng? Pada saat ini, mereka berdua saling memandang lagi. Segera, tekad bersinar melalui mata mereka. Setelah menggertakkan giginya, Nangong Beidou berkata, "Avaricious Immortal, kamu bisa menyerang," ucapnya. "Aku datang," balasnya. Mendengar kata-kata itu, Avaricious Immortal sangat gembira. Tubuhnya bergeser, dan dia tiba di langit, lalu berdiri di tengah-tengah awan yang luas. Setelah ia mencapai awan, tubuhnya mulai berubah bentuk. Dia berubah menjadi serigala abu-abu yang sangat besar, itu dengan sepasang sayap kelelawar di punggungnya. Tidak hanya serigala abu-abu besar yang memiliki penampilan yang sangat ganas, tapi itu juga panjangnya 100 meter. Saat sayapnya bergerak, angin kencang segera muncul. Angin kencang itu meniup awan yang luas. Serigala abu-abu ganas ini terbentuk dari cahaya, dan memancarkan aura yang sangat istimewa. Aura yang dipancarkannya mampu menyebabkan bahkan cuaca berubah. Ternyata Avaricious Immortal bukan hanya seorang spiritualis dunia juga tanda naga, tetapi ia juga tubuh ilahi. Sebagai kaisar bela diri peringkat 3, kekuatan bertarungnya sangat kuat setelah ia melepaskan kekuatan ilahinya. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari 2 kepala klan kekaisaran. Mengaum. Mengikuti lolongan serigala, Avaricious Immortal meluncur turun dari langit.
Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kilat. Seperti cahaya abu-abu, dia memasuki pertempuran. Dia mulai mengayunkan cakar serigala besarnya yang mirip pisau tajam. Saat dia membuka mulutnya yang besar, kabut racun segera keluar. Tidak hanya serangannya yang tampak ganas, tapi semua serangannya juga tidak ditujukan ke Bai Li Xuankong. Namun sebaliknya, mereka semua ditujukan pada Chu Feng. Dari sini dapat dilihat, betapa berbahayanya individu itu. Untuk memiliki 3 orang di peringkat 3 kaisar bela diri bekerja bersama, orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Jika itu orang biasa, siapapun pasti tidak akan bisa menahan mereka. Wush wush wush. Namun meski begitu, ekspresi Bai Li Xuankong tetap tidak berubah. Ketika dia melambaikan kuas pembunuh maut di tangannya, dia mulai menulis karakter kematian dan pembunuhan secara berurutan. Karakter kematian dan pembunuhan yang ditulis olehnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan kemudian memecah serangan gabungan dari 3 kaisar marsial. Chu Feng, jangan takut. My Death Kill Bruce bukanlah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Meskipun aku tidak dapat memahami teknik pembunuhan kematian yang sebenarnya untuk melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, tapi itu sudah cukup bagiku untuk menggunakannya untuk bertahan. Selain itu, aku secara bertahap memahami kekuatan Death Kill Bruce ini. Jika kemampuan ketiga pria itu hanya sebanyak ini, jangankan untuk melukai aku dan kamu, bahkan mereka cepat atau lambat akan mati di tangan aku. Bai Li Xuankong mengirim transmisi suara kepada Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, dan melihat bagaimana Bai Li Xuankong berhasil menahan serangan gabungan dari 3 kaisar bela diri dengan kuas pembunuh kematian, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Bai Li Xuankong membawanya ke sini. Ternyata Bai Li Xuankong memiliki kepastian yang bisa melindungi Chu Feng. Selanjutnya, seperti yang terlihat sekarang, Bai Li Xuankong tidak puas dengan hanya melindungi Chu Feng. Kalau tidak, dia pasti tidak akan terus bertikai dengan 3 kaisar marsial. Kalau tidak, dia pasti akan membawa Chu Feng pergi. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng bergumam di dalam hatinya. Kuas Lord Ancestor ini sangat istimewa. Bahkan sangat menyerupai pedang dewa jahat itu. Ini benar-benar berbeda dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Tapi sebenarnya, itu seperti yang dikatakan leluhur sendiri. Dia belum sepenuhnya memahami secara penuh kekuatan kuas itu. Meskipun tidak apa-apa untuk menggunakannya untuk bertahan, tapi masih mustahil baginya untuk menyerang secara efektif. Jika ini berlanjut, situasinya kemungkinan akan menjadi buruk, pikir Chu Feng. Merasakan bahwa situasinya mungkin menjadi buruk, Chu Feng segera mengirim transmisi suara kepada Bai Li Xuankong. Leluhur, kita harus pergi. Bahkan jika kita harus membunuh Nan Gong Beidou, hari ini bukanlah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Sementara kepala klan Dongfang Imperial, kepala klan Beitang Imperial, dan Master Kota Moon Cloud belum melakukan apa-apa, tapi mereka telah mengamati sepanjang waktu. Jika Nan Gong Beidou akan terus menawarkan harta untuk memikat mereka, aku khawatir mereka cepat atau lambat akan bergabung dengan pertempuran untuk membantunya, ucap Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak perlu takut. Death Kill Bruce ini mampu menjadi lebih kuat, jika melawan serangan yang lebih kuat. Lebih jauh lagi, aku telah menemukan bahwa aku hanya bisa memahami kekuatannya jika dalam pertempuran. Ini adalah kesempatan yang langka. Selama aku diberi waktu yang cukup, aku pasti bisa membalikkan pertempuran ini. Aku tidak akan berhenti setelah membunuh Nan Gong Beidou saja. Kepala klan Simen Imperial Clan dan Avaricious Immortal juga akan aku bunuh, balas leluhur Bai Li Xuankong. Setelah Bai Li Xuankong selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menjadi semakin galak. Meskipun dia bertarung dengan 3 orang sendirian, tapi dia sama sekali tidak dirugikan. Selain itu, ia menjadi lebih mengesankan daripada mereka. Melihat ini, Chu Feng merasa tak berdaya, dan hanya bisa menghela nafas. Itu akan tidak cocok baginya untuk terus mendesak leluhurnya dan menentangnya. Karena bagaimanapun, Bai Li Xuankong telah hidup hampir 10.000 tahun. Dia telah mengalami banyak hal, dan tentunya sangat berpengalaman.
Jika dia bertekad, Chu Feng tidak akan bisa menasihatinya untuk menentangnya. Dakduk, tepat pada saat ini, dantian Chu Feng tiba-tiba saja bergetar. Kemudian, kakinya menjadi lemah. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan mulai keluar dari dantiannya, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Leluhur, aku merasa bahwa situasinya menjadi buruk. Chu Feng buru-buru berbicara. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Tanya leluhur Baili Xuankong. Melihat itu, ekspresi Baili Xuankong berubah sangat besar. Meskipun tampaknya tidak ada yang salah dengan Chu Feng di permukaan, tapi ekspresi menyakitkan di wajah Chu Feng telah membuatnya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak, dengan ketabahan Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan seperti itu? Itu karena pedang dewa jahat. Aku bisa merasakan reaksi dari pedang dewa jahat. Hanya saja, aku tidak pernah mengharapkan reaksi akan datang secepat ini, dan itu juga tidak menunjukkan tanda sama sekali, balas Chu Feng. Yani tidak mengoceh omong kosong sama sekali. Proses dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk mengenali tuannya, itu sebenarnya sangat mirip dengan roh dunia yang mengakui seorang spiritualis dunia. Keduanya itu sebenarnya merupakan proses untuk memasuki perjanjian. Adapun kontrak antara seorang kultivator bela diri dan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu dilakukan dalam dantian dan jiwa kultivator bela diri. Rasa sakit yang dirasakan Chu Feng saat ini berasal dari dantiannya, dan juga jiwanya. Rasa sakit yang dia rasakan, itu mengandung aura pedang dewa jahat. Dengan demikian, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Evil God Sword inilah yang menyiksanya. Dia menerima serangan balik dari Evil God Sword. Namun dia tidak mengerti, mengapa serangan balik dari Evil God Sword akan tiba secepat ini, dan mengapa dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Namun sekarang, itu semua tidaklah penting. Karena yang paling penting dari serangan balik oleh senjata, itu adalah situasi yang sangat buruk. Terutama reaksi dari pedang dewa jahat, dan itu sangatlah ganas. Tampaknya pedang itu hanya ingin membunuh Chu Feng. Pedang dewa jahat itu benar-benar terlalu berbahaya, dan itu bahkan melampaui harapan Chu Feng. Benarkah? Seru leluhur Baili Xuankong. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Baili Xuankong bersinar. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, lalu dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan kecemasan. Karena itulah, ia segera berubah pikiran, dan memutuskan untuk tidak lagi terus terlibat dalam pertempuran. Dia segera meraih Chu Feng, dan kemudian melonjak ke langit untuk melarikan diri. Dia berusaha melarikan diri, cepat hentikan dia. Melihat itu, Nan Gong Beidou segera berteriak. Segera, ia melepaskan banyak naga untuk membentuk jaring di langit, dan berniat untuk menghentikan Baili Xuankong melarikan diri dengan Chu Feng. Pada saat yang sama, kepala klan Simen Imperial juga menyerang untuk membantu Nan Gong Beidou menghentikan Baili Xuankong. Adapun Avaricious Immortal, ia terus melepaskan serangan yang diarahkan pada Chu Feng. Apakah kamu semua benar-benar mampu menghentikan aku? Ucap leluhur Baili Xuankong. Baili Xuankong mendengus dingin, dan kemudian dia meraih kedit Kill Bruce. Bersama dengan kuasnya, dia menembak ke arah langit seperti pedang yang tajam. Dalam sekejap, gemuruh dan jeritan bisa terdengar tanpa henti. Dia telah membantai banyak naga dan menggapai awan. Hanya mengandalkan pada satu dit Kill Bruce saja, Baili Xuankong telah memotong baik itu Nan Gong Beidou dan serangan gabungan klan Simen Imperial untuk mencegahnya melarikan diri, serta serangan menyelinap Avaricious Immortal kepada Chu Feng. Baili Xuankong begitu kuat, sehingga bahkan mereka bertiga digabungkan sekaligus, mereka semua tidak akan cocok untuknya. Kompas Abadi, tolong bantu kami. Selama kamu bersedia membantu kami membunuh mereka berdua, selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh klan Kekaisaran Nan Gongku, terlepas dari permintaan macam apa yang mungkin kamu minta dari aku pasti akan menyetujuinya, ucap Nan Gong Beidou sambil memohon. Melihat situasinya sangat buruk, Nan Gong Beidou mengalihkan pandangannya ke Kompas Immortal, yang saat ini sedang menonton pertunjukan yang ada di depannya.
Mendengar kata-kata itu, orang-orang di kerumunan membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan klan Kekaisaran Nangong, terlepas dari permintaan macam apa yang dia buat, dia pasti akan menyetujuinya. Perawatan semacam ini benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan klan Nangong Kekaisaran, bagi mereka untuk menawarkan perawatan semacam ini, siapa yang mungkin bisa menahannya? Pada saat ini, Bailey Swankong mulai mengerutkan keningnya. Meskipun dia telah menemukan kekuatan Death Bruce dari pertempuran ini, serta menemukan bagaimana 3 orang di peringkat 3 kaisar marsial digabungkan masih tidak cocok untuknya, dia pun tidak punya pilihan lagi selain takut kepada Kompas Immortal. Kemasyhuran The Kompas Immortal bukanlah orang yang bercanda, dan dia juga bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Avaricious Immortal. Jika dia membantu mereka, dia dan Chu Feng kemungkinan besar tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hahaha, aku hanya datang ke sini hari ini sebagai penonton. Kepala klan Nangong, jangan repot-repot mencoba menyeretku ke dalam pertempuran, hahaha, jawab Kompas Immortal. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, bahkan ketika menghadapi perlakuan mewah Nangong Beidou, Kompas Immortal hanya tertawa dan tidak bergerak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.